Nah pas lagi video call ini Wak, tiba-tiba mbak ya Kak Nananya teriak kencang kali, astagfirullah, astagfirullah, kata dia. Kaget lah kan Wak Nana, kok ngapa nih, ngapa kau, kata. Tahu kalian si kakak itu ngomong apa? Itu, kata dia gitu. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan atau membagikan cerita dari pengalaman horor Wawa di rumah. Sebelumnya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman kisah horornya untuk menambah koleksi cerita horor kami ya kan. Dan malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang seram kali Wak, horor kali. Kalian pernah dengar kisah hantu Cina nggak? Hantu Cina. Emang kalian pikir di Indonesia aja yang ekstrim hantunya, di Cina lebih ekstrim lagi Wak. Ini nih kisah ini. Sumpah nggak akan nyesel kalau kalian denger ini sampai habis Wak. Pakai aja headset, layarnya di fullkan aja. Aku nggak akan pakai jump scare kok insyaallah. Tapi dia kan ya, sebelum aku mulai ke kisahnya seperti biasa, aku mau kenalin kalian ke satu lagi produk unggulan dari Scarlett, yaitu Scarlett Acne Serumnya Wak. Nih warna ungu, dia ada dua serumnya, ada warna pink sama ungu. Ini yang ungu ya, yang pink untuk mencerahkan, yang ungu untuk menghilangkan jerawat. Ya itu betul, buat kalian yang punya keluhan wajah berjerawat, sangat aku rekomendasikan untuk mencoba ini. Rahel P-nya aja pakai ini Wak. Terus-terusan buat bisa ngilangin jerawat dia di dagunya tuh pakai ini. Karena memang Wak, kandungan yang ada di Acne Serum ini powerful kali. Dia ada yang namanya Tree Water Wak. Tree Water itu untuk membantu membersihkan pori-pori dan juga mengencangkan kulit. Terus ada juga namanya salicylic acid, tau kalian, yang bekerja paling baik untuk jerawat dan juga membantu mencegah jerawat di masa depan. Sama liquirize-nya Wak, yang merupakan ekstrak efektif dalam memperbaiki tampilan wajah kulit kalian yang merata tuh. Dan selain itu juga bisa mengurangi brutusan dan mengurangi minyak di wajah yang berlebih Wak. Praktis, kecil-kecil mungil, bisa kalian bawa kemana aja ya kan. Terus manfaatnya yang jelas bisa langsung kalian rasakan setelah penggunaan pertama Wak. Cara pakai gampang kali. Setelah kalian cuci muka, kalian tetes lah ini 2-3 pump. Terus ya udah usapkan di wajah, pijit perlahan-lahan, diamkan nanti sampai serumnya meresap. Udah, tinggal beraktivitas seperti biasa aja ya kan. Bener-bener aku rekomendasikan untuk kalian yang punya masalah jerawat. Coba, jangan sepele kalian, walaupun kecil-kecil kayak gini ya udah banyak beauty vlogger yang merekomendasikan kalian untuk menghilangkan jerawat dengan Acne Serumnya Scarlett. Ya kan? Buat kalian yang pengen memilikinya, boleh langsung visit ke Instagram @scarlett_whitening atau langsung klik aja lah linknya yang ada di description box di bawah ya. Selamat mencoba, terima kasih Scarlett. Oke, jadi sekarang baru nih Wak, kita mulai ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Kak Nana. Halo Kak Nana, apa kabar? Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman pribadi horor kau ke kami. Nah jadi gini ceritanya Wak ya. Jadi Kak Nana ini menceritakan pengalaman horor dia pada saat dia berada di rumah flat Wak. Kayak apartemen, ya bisa dibilang kayak rumah susun gitu loh Wak, yang ada di Cina. Ketika Kak Nana ini masih menjadi TKW di Cina. Nah waktu itu tahun 2012 Wak. Nah karena ada masalah pribadi lah sama mantan suaminya, pada saat itu Kak Nana ini pun terpaksa Wak kerja merantau ke Cina. Kebetulan waktu itu juga Kak Nana nggak sendirian Wak kerja di sana. Adalah beberapa kawan-kawan dia yang juga dengan berbagai problematika masing-masing ini ya, yang juga ikut merantau mengadu nasib ke Cina. Nah sampai sini sebenarnya Kak Nana tuh bukan pengen menceritakan atau membuka aib suaminya Wak. Dia cuma pengen berbagi cerita aja lah, alasan dia untuk pindah ke Cina gara-gara itu ada konflik lah sama suaminya kan. Nah jadi memang Wak dari kecil Kak Nana ini memang sudah agak sensitif lah sama hal-hal gaib. Biasanya kalau udah cium bau aneh tuh, bau alem makhluk halus ya kan, kayak bau bunga, bau parfum orang mati, bau singkong atau bau busuk, mending Kak Nana ini memilih untuk menghindar aja lah dari tempat atau sumber bau itu daripada lihat wujudnya. Kalian juga kalau misalnya ada cium bau-bau yang aneh-aneh gak usah dikejar Wak, cabut aja kan dibanding nanti dia. Oke lanjut, jadi Wak ceritanya waktu itu Kak Nana ini tinggallah bersama 8 orang teman ceweknya yang kebetulan semua itu dari Indonesia. Nah untuk menghemat biaya rumah flat itu ya kan, makanya mereka ini rame-rame lah tinggal di rumah flat ini nih ha. Aku kasih bentukan atau denah rumah flat itu ya, di dalamnya kayak mana ya. Nah jadi Wak di rumah flat itu ada 2 kamar yang mereka tempatin. Di sini kita namain kamar 1, kamar 2 ya. Nah kamar Kak Nana ini di kamar 1 Wak, berempat mereka. Sisanya 4 lagi di kamar 2. Nah terus ada 1 toilet, 1 dapur, 2 balkon di setiap sisi ya. Ada di depan, ada di belakang. Dan ada lagi Wak 1 kamar yang agak kecil yang tidak pernah dibuka dan gak boleh dibuka sama sekali oleh si pemilik rumah itu, di kamar nomor 3 ini. Jadi kamar yang mereka tempatin cuma di kamar 1 sama kamar 2. Nah balkon Wak, kan tadi aku bilang balkon ada 2 ya. Nah dari dapur, kamar 2, kamar 3 ini balkonnya nyambung Wak, panjang gitu balkonnya ya. Kita sebut ini balkon 2. Nah yang di dekat ruang TV ini Wak, itu balkon 1. Dah kebayang ya set
flatnya ya. Nah karena rumah flat itu murah Wak, jadi ya di sana nggak ada lift. Jadi orang mau naik turun tuh pakai tangga. Dan beberapa lampu juga di sana selalu mati Wak, walaupun memang udah diganti yang baru lah gitu di beberapa spot. Waktu itu mereka tinggal di lantai 8. Oh ya, si pemilik rumah ini Wak cuma datang 1 bulan sekali aja, itu pun juga cuma untuk nagih uang sewa sama ganti sesaji tempat dia sembahyang tuh Wak, yang pakai dupa tuh ada di sana. Jadi tiap kali datang dia sekalian ganti dupa itu. Nah mereka semua nih nggak tahu nih riwayat rumah flat ini gimana dulunya, pernah ada tragedi ini itu atau enggak kah, semua nggak tahu. Yang penting taunya rumah itu murah, nyaman, bersih, ya udahlah mereka ambil ya kan. Belum aku mulai cerita lagi, udah ngetok deh coy. Aspi ya udah Ade nggak usah lah. Oke. Hari-hari sih biasa aja Wak awalnya, nggak ada kejadian-kejadian macam-macam lah gitu. Oh ya sebelumnya juga Wak ya, ada satu anak lama yang tinggal di situ juga, dan dia nih tahu nih kalau rumah flat itu angker. Cuma dia sedikit pendiam Wak, jadi dia lebih memilih untuk tinggal bareng pacar dia tuh yang orang lokal daripada tidur di situ. Dia cuma datang siang aja gitu Wak untuk istirahat si kakak satu ini Jadi dari mereka yang ber8, jadi yang aktif tinggal di situ tuh cuma ber7. Nah yang ber7 ini yang anak baru ini kurang tahu persis tuh sosok apa aja yang ada di sana. Cuman yang si kakak satu ini udah tahu kalau tempat itu angker, cuma karena dia pendiam dia nggak ada sharing gitu. Nah udah ya Wak ya, sekarang kita mulai nih kerangkaian kisah horornya. Jadi Wak setelah sudah sekitar 1 bulan lah kan kerja di sana, gajian pertama lah Kak Nana ini kan. Udah mereka makan-makan, terus mereka shopping lah dikit-dikit gitu. Nah di malam harinya waktu itu Kak Nana ini lagi video call sama mbaknya yang ada di Indonesia. Nah Kak Nana ini Wak video call di pojok balkon 2. Masih ingat ya posisinya kayak mana? Dapur, kamar, sama kamar 3. Balkon panjang. Dia duduk di balkon pojok, berarti di depan kamar 3. Nah posisinya Kak Nana ini menghadap keluar Wak, menghadap keluar ke pagar balkon. Jadi layar HP ini kan otomatis ngadap ke arah jendela kamar 3 yang nggak boleh dibuka apalagi dimasukin kan. Jendela Wak, jendela memang. Jendela kamar 3, kamar 2 tuh jendela semuanya. Dah video call ya mbak, apa kabar? Banyak. Nah pas lagi video call ini Wak, tiba-tiba mbak ya Kak Nana ya teriak kencang kali, astagfirullah kata dia. Kaget lah kan anakku, ngapa kau kata. Tahu kalian si kakak itu ngomong apa? Itu kata dia gitu sambil nunjuk Wak, tapi matanya merem. Nah Kak Nana waktu itu sempat mikir, loh bukannya di belakang Eko ini kamar kosong ya? Karena penasaran Kak Nana ya kan. Dia tengok di layar handphone gak ada apa-apa, dia balikkan badannya, dia tengok ke arah jendela kamar 3 itu. Dan kalian tahu apa yang dia tengok? Ya Allah, ada muka pucat kali Wak di balik kaca jendela bening itu Mukanya pucat, 2 tangannya nempel di jendela, terus menyeringai. Itu. Kalian bayangkan di video call ada jendela, waktu kalian tengok di layar handphone gak ada, waktu kalian tengok ke belakang bayangkan. Apa nggak langsung terkejut Kak Nina, langsung lari dia teriak juga kan, buru-buru masuk ke dalam. Dia tutup pintu dapur, dia masuk ke kamar dia Wak, tanpa dia melihat pintu kamar ketiga Wak. Karena kan waktu mau balik ke kamar dia, kamar 1 itu kan harus lewat kamar 3 lah gitu istilahnya kan. Walaupun ketutup dia nggak mau nengok kamar 3 itu, karena mungkin takut dia kan terpikir sama dia nanti nongol pula dia di depan pintu itu ya kan. Udah lah masuk kamar di kamar 1 itu. Nah teman-teman Kak Nana yang ada di kamar 1 itu pada heran lah kan, kok ngapa kau kok lari-lari kayak gitu, baru nengok setan kau kata. Dwi nih nama kawan yang nanya gitu. Nana bilang, jangan kau kencang-kencang kau, aku baru aja betulan Wak. Betulan aku diliatin setan. Nah waktu itu kawan-kawan Kak Nana yang ada di kamar 2 itu ikutan kaget juga kan, karena kan mereka dengar suara debu sama suara teriak ya kan. Larilah mereka dari kamar 2 ke kamar 1, kumpulan nih ber7 di kamar 1 kan. Ngapa weh, kok gerebak-gerebuk kau, ada apa, heboh lah itu semua. Dibilang lagi sama Kak Nana, ada setan di rumah ini. Nah teman Kak Nana yang lain kita panggil namanya Iva ya, yang awalnya ada di kamar 2 akhirnya ikut nimbrung juga tuh di kamar 1. Terus si Iva nih bilang, biar kalian tahu udah 2 malam ini Wak, pintu depan kita tuh suka diketok-ketok, tapi waktu aku buka nggak ada orang, tapi lampu tangga nyala. Nah by the way, lampu di setiap lantai di tangga itu Wak pakai sensor gerak, jadi kalau ada yang lewat pasti baru nyala itu lampunya beberapa detik lah. Nanti kalau nggak ada gerakan yang bakal mati sendiri gitu loh. Nah Iva bilang, aku sempat Wak lihat tangga di depan itu lampunya nyala, tapi nggak ada orang yang naik turun. Padahal rumah depan tuh kosong kan, tetangganya emang kosong, rumah flat di depan dia itu belum ada yang nempatin kan. Nah tuh siapa tuh, diketok nggak ada orang, tapi lampu sensor itu nyala.
Akhirnya gegara itu pada ngumpul lah itu kan semua di kamar 2. Gak ada yang berani buka pintu balik ke kamar 1 lagi, enggak. 7 itu berkumpul di kamar 2. Nah lagi cerita-cerita kayak gitu tiba-tiba adalah satu nyeletuk. Weh, kayaknya sejak kita main jelangkung kemarin malam pakai boneka Cina itu ya. Jadi ada memang boneka Cina kayak wayang golek orang Cina lah gitu. Bentuknya nggak terlalu besar. Dan waktu itu biasanya tuh boneka tuh selalu ditempatin di dekat tempat sembahyang orang Cina itu punya pemilik rumah itu. Kayaknya gara-gara itu kita digangguin ya katanya. Nah Kak Nana sama kawan-kawan yang ada di kamar 1 kan nggak tahu apa-apa nih, yang main ini kamar 2. Pada kaget lah, marah gitu kan. Udahlah rumahnya dibilang seram, malah kalian menjelangkung mencari perkara gitu. Ya maafin kami nggak tahu apa-apa, kan nggak pernah menjelangkung pakai wayang Cina ini, kata dia. Udahlah, kira gara-gara inilah kan ditegur lah kawan-kawan yang di kamar 2 itu, janganlah main-main kayak gitu lagi, ngaco kalian. Iya ya maaf katanya. Udahlah, kira malam itu mereka bertujuh tidur semua di kamar 1. Bodoh amat lah itu waktu itu numpuk-numpukan, padahal yang penting rame ya kan. Jadi kalau ditampain bareng-bareng, nggak sendirian gitu coy. Nah udah nih ya, udah tidur semua di kamar 1 kan bertujuh itu. Nah di tengah malamnya masih di malam yang sama sekitar jam 2an gitulah, lagi enak-enaknya tidur nih kan ya, semuanya ada yang ketok pintu depan kamar 1, bukan pintu rumah, pintu depan kamar 1. Teng 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 teng, kok teng 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 teng, tok 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 gitu kan. Semuanya dengar. Bertujuh hari di dalam, nggak ada orang lain lagi. Diketok pintu kamar 1 itu. Pada nggak berani keluar lah semuanya. Walaupun ada sebenarnya yang kebelet buang air kecil tuh. Dalam hati Kak Nana nih dongkol kali ini, gara-gara orang ini menjelangkung di sini, awak pula yang kena jadi. Udah diketoin bertujuh yang dengar. Akhirnya mereka baca-baca doa lah kan, sampai akhirnya tertidur, suara itu hilang. Udah lah tuh ya, besok paginya semua penghuni rumah flat ini ya itu jadi pada khusuk sholatnya, berharap nggak ditemuin hal-hal aneh lagi kan. Kawan-kawan Kak Nana pun juga jadi kapok juga main jelangkung. Dan beberapa hari setelah itu mereka udah adalah yang rajin ibadah, makin rajin nih Kadang mereka juga ngadain yasinan bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, berharap nggak digangguin lagi pastinya, karena mereka semua ini basicnya juga penakut gitu loh, sama kayak aku. Tapi nyatanya gangguan di rumah flat Kak Nana itu malah makin parah. Sejak beberapa hari setelah itu nih ya, temennya Kak Nana yang si Dwi itu tiba-tiba balik nih, bawa boneka teddy bear warna putih besar gitu sama bantal dan selimut, masuklah ke dalam rumah kan. Dia bilang, "Weh, aku temui nih di dekat tong sampah." Tapi kondisinya masih bagus, masih bersih dan dibungkus rapi pakai plastik besar. Lumayan mak duit aku daripada aku beli bantal sama selimut baru ya kan. Ini juga masih bersih, diplastikin, masih wangi lagi nih. Pas pula waktu itu lagi musim dingin Nah Kak Nana sama teman-teman yang lainnya waktu lihat si Dwi bawa boneka itu sempet heran juga kan, kok dapat dari mana? Terus kata Dwi lah dengan entengnya, aku ketemu di tong sampah bawah. Nah terus ada uncle om lah gitu lagi duduk di situ. Dia bilang, "Boleh bawa aja," kata dia kayak gitu. Kalau berani, kata si om itu. Dwi ceritalah ke Nana sama kawan-kawannya kan. Nah Kak Nana waktu itu agak, kok uncle itu bilang kalau berani ya? Tapi waktu itu ya udahlah, Kak Nana pikir mungkin rezekinya si Dwi kan. Jadi dia pun nggak ambil pusing waktu itu. Ya udahlah, rezeki kau memang udah bawa lah. Tapi memang ada pertanyaan dalam otak dia, kenapa uncle tuh tiba-tiba ngomong kalau berani ya, kata dia. Nah malamnya Kak Nana sama kawan-kawannya nih adalah kan yang begadang. Ada juga yang ngerokok sambil teleponan sama pacarnya di balkon 1. Nah balkon 1 ingat di mana, yang pas di depan ruang TV itu Ada juga lagi nonton DVD horor. Ada juga yang udah tidur karena memang ada kerja di shift pagi. Nah di situ kejadian berikutnya jadi waktu itu si Iva ini lagi ngerokok sendirian di balkon 1 kan. Dia iseng-iseng waktu itu pengen selfie buat diupload ke sosmednya kan. Posisi selfie-nya Iva ini pada saat itu dia menghadap ke ruang TV. Dia nyender berarti di pagar balkon dong, ya kan? Dari lantai 8 ya, dari lantai 8. Gitu. Udah ada selesai, dia lihat-lihat lah itu kan hasil jepretan dia. Dia tengok satu, cantik. Waktu foto yang berikutnya, dia pun kaget ya, dia lempar handphonenya, terus buru-buru langsung masuk ke ruang TV tempat anak-anak yang lagi nonton DVD itu sambil dia tutup pintu sliding kaca balkon cepat-cepat, sekalian sampai tutup tirainya juga. Dia masuk, dia teriak, dia ketakutan, nangis dia. Pada heran lah kawan-kawan dia itu kan, kau kenapa, ada apa lagi ini? Terus kalian tahu Siva bilang apa? Aku ngebayangin gini, tadi kan aku selfie di balkon ya waktu udah kejepret, waktu aku tengok hasil jepretannya, kau tahu, lihat ini. Dia kasih tengok itu foto ada cewek yang lagi meluk dia dari belakang. Dari belakang dia kan ngadepnya ke pagar belakang ini kan, pagar balkon kan. Ada cewek meluk dia. Posisinya si cewek itu melayang dari arah luar balkon. Kalian bayangkan, dipeluk tapi dia kayak gitu. Semua lihat foto itu. Kalian bayangkan,
Itu setannya melayang cuy, kayak terbang kayak Superman, tapi dia meluk kau. Tapi dia setan, bukan Superman. Udah lah nengok itu semua pada panik kan, semua pada masuk kamar masing-masing, gak berani keluar lagi. Ada ketakutan semuanya, Wak. Bayangkan, aduh aku udah terbayang sumpah. Nah besoknya nih Wak, semua kembali melihat foto itu. Mereka pengen benar-benar memastikan ini beneran gak, apa jangan-jangan tadi malam kita takut semua nih, makanya kelihatannya tuh head-an gitu kan. Ditengok mereka gedein, ditengok baik-baiknya, dikonfirmasi satu-satu kawan-kawannya. Iya memang betul, kelihatan cewek itu rambutnya panjang Wak, agak kesibak gara-gara angin. Mukanya pucat, retak-retak pula, tau kalian? Dan yang paling epicnya lagi, kelopak mata si setan itu turun kayak ke bawah tuh. Ini ya, tapi sampai ke bawah Wak. Kalau kita sampai sini kan dia sampai bawah. Terus dia senyum lagi, senyum seram. Ya Allah. Iva di situ udah nggak berani lagi nengok itu foto. Dia nggak berani lagi ambil handphone itu. Kak Nana sama kawan-kawannya pun berusaha lah itu pasti ngapus foto itu kan. Tapi biar kalian tahu nggak berhasil. Kata Kak Nana masih ada itu di galeri fotonya Iva. Walau memory cardnya udah dicopot, diganti, di reset, masih ada aja tetap di handphone itu. Saking takutnya si Iva kan dibuang handphone itu dah. Udah aku penasaran tengoknya. 2012 lah pula ya kan Wak. Udah nih, itu gangguan selanjutnya. Masih ada lagi di malam berikutnya, giliran nih Kak Nana yang ditakutin sama itu setan. Nah jadi waktu itu Kak Nana tidur di kasur lantai berdua sama si Dwi. Nah kawan yang dua lagi tidur di kasur atas, tepat depan-depanan sama Kak Nana dan Dwi itu loh. Jadi Kak Nana Dwi tidur di bawah lantai, nih kawannya pas di depan-depanan gini ya, di atas. Nah posisi tidur Kak Nana itu di belakang kepalanya tuh ada lemari Wak, lemari sliding, tempat baju, tempat duit, dokumen-dokumen penting mereka lah segala macam kan. Nah antara sadar dan nggak sadar Wak, belum lama nih ya Kak Nana ini merem, tiba-tiba Kak Nana ini ngerasa kayak lagi dicekek, terus mulai nggak bisa napas Wak, nggak bisa gerak. Kak Nana pun langsung pelan-pelan dia baca ayat-ayat pendek kan. Seingat dia waktu itu dia tetap aja nggak bisa gerak dan masih susah napas Wak. Dan akhirnya sampai di waktu mata Kak Nana ini betul-betul bisa melek Wak, tapi waktu itu badannya belum bisa digerakin. Kalian tahu apa yang Kak Nana rasakan dan Kak Nana lihat? Ini epic Wak, ini epic. Ya Allah ini epic. Emang kurang ajar setan ini. Kalian tahu, ternyata muka Kak Nana ini lagi didudukin sama sosok cewek yang posisinya setengah nungging sambil mohon maaf sambil ngunyel-ngunyel bokongnya Wak. Kalian bayangkan kalian lagi tidur, dijongkokin setan, terus pas bokongnya di muka kalian. Ajar kan? Seram kan? Cewek yang dia lihat tuh rambutnya panjang. Terus tangan cewek ini dia pegang tangannya Nana. Dah, kalian bisa bayangkan kan, gak usah aku praktekkan di sini ya. Kocak jadinya, nggak ada seram-seram nanti. Dah, terus dia bilang apa Wak? Setan ini ngomong loh. Dia bilang apa? Kamu kurang ajar. Katanya, pakai bahasa Cina. Ni hang solo. Kata dia gitu. Aku nengok di Google Translate kayak gitu sih. Kamu kurang ajar bahasa Cina. Tangannya dingin kali. Kalian bayangkan Wak, gimana kalau kalian di posisi Kak Nana. Kak Nana waktu itu pengen nangis tapi gak bisa, ya udahlah dipasrah Wak. Gak tahu lagi mau ngapain ya kan. Ni hang solo kata setan. Sampailah di titik pasrah ini kan, baru akhirnya Kak Nana ini sanggup berteriak Allahu Akbar kata dia. Sambil duduk terengah-engah tuh Wak. Nah teman sekamar Kak Nana ya pada langsung bangun lah kan. Di situ si Dwi di sebelah dia, dua kawannya di atas kasur, dia terkejut lah nengok dia teriak. Bahkan ya Wak, sudah dalam keadaan bangun itu Kak Nana masih sempat melihat tuh cewek yang duduk di atas kepalanya itu masuk dia ke lemari belakang kepala Kak Nana tuh. Dan lemari yang seharusnya ketutup, yang kebetulan pula kuncinya dibawa sama Kak Nana Wak, jadi kebuka sedikit pada waktu itu. Ya Kak Nana jelas kaget lah. Udahlah aku baru digoncang-goncang sama si setan ini, udah dia nengok dia masuk ke dalam lemari. Bayangkan waktu kejadian tuh Kak Nana sebenarnya masih agak ragu nih mau cerita sama kawannya karena takut dipikir halu kan, karena ekstrim kali muka kalian dikucil-kucil pakai anjatnya setan. Cuman akhirnya Kak Nana memutuskan untuk ya udahlah aku ceritain aja lah ke kawan aku. Nggak betul ini. Wah kalian tahu ada yang duduin muka aku tadi, cewek rambutnya panjang. Terus sekarang dia masuk ke dalam lemari ini. Nah teman-teman di kamar Kak Nana jadi pada biasalah cewek ya kan, parno semua ini, menyudut semua. Apalagi si Dwi, wah kalian tahu Dwi yang duduk sebelah dia, yang mendapatkan boneka itu, duduk pula tidur. Dia takut kan diusap-usap kuping. Gak mau dengar, aku gak mau dengar kata. Ketakutan juga si Dwi ini kan sambil dia usap-usap kuping dia tuh. Terus kata kawan yang lain, cepatlah coba kau cek itu, nanti ada apa-apa pula di lemari itu, betulan ada dia nanti Gila Kak Nana ini tak berani pula ngecek lah itu ke dalam lemari itu kan Wak. Dibuka itu lemari, ya nggak ada apa-apa di dalam lemari itu, ya cuma ya tempat-tempat baju mereka dan boneka teddy bear milik si Dwi dimasukkan ke dalam lemari itu. Ya
Tahan dulu, nanti ku ceritain soal teddy bear ini ya. Nah yang anehnya adalah kunci lemari itu masih Kak Nana pegang, tapi lemarinya udah bisa kebuka. Makin bingung lah Kak Nana di situ ya kan. Akhirnya Kak Nana sama kawan-kawannya yang lain yang ada di situ langsung sholat tahajud semua ya, minta perlindungan Allah dan baru bisa tidur setelahnya. Nah terus besoknya Kak Nana ini baru ingat ya kan. Pagi sebelum Kak Nana berangkat kerja, sebelum kejadian diduduin setan itu Kak Nana sama kawan-kawan itu sempat memainkan boneka teddy bear itu karena emang lagi iseng katanya. Waktu itu Kak Nana ini memang sempat dipukul-pukul ya, ditendang-tendang ya boneka itu sambil ngingat mantan suaminya. Jadi waktu itu Kak Nana anggap tuh teddy bear tuh laki dia lagi tuh, mantan laki ya. Kak Nana ajar habis-habisan itu bonekanya Setelah puas dia kan barulah disimpan lagi ke dalam lemari. Dalam hati Kak Nana mikir, apa gara-gara ini aku dibilang kurang ajar sama setan tadi tuh ya. Ngamuk lah dia, aku tendang-tendang pukul-pukul lah gitu istilahnya. Dan hari itu juga akhirnya Kak Nana sepakat sama kawan-kawannya, udah ya Dwi, kami mohon maaf ini, buang boneka itu, kembalikan boneka itu. Kalau nggak kau nanti ketero-tero terus. Nggak boneka aja, selimut, bantal yang aku ambil tuh balikkan lagi. Iyalah aku juga takut sama boneka itu, kata si Dwi. Udah yuk kita packing nih bonekanya. Nah di saat mereka mau mengembalikan boneka itu, Kak Nana sama si Dwi ini ketemu lah sama si Uncle. Masih ingat kan Om yang pertama tadi bilang ambil aja kalau berani. Tuh masih ada duduk di situ. Dah Kak Nana sama si Kak Dwi ditaruhnya lah di tempat semula kan. Om tuh ngeh nih, kenapa dibalikin katanya kan. Nggak apa-apa Uncle, nggak apa-apa. Sambil senyum terpaksa gitu. Terus Uncle ini nyeletuk, ditakutin setan ya katanya. Ya mereka kaget lah, kok si Uncle nih bisa tahu? Kok Uncle tahu Uncle? Uncle tuh cuma jawab, ya tahu lah orang ini punya anak tetanggaku kok yang kemarin mati kecelakaan. Ini barang kesayangan dia semua ini. Enteng kali ya si Uncle ngomong gitu ya. Nah sama ibunya udah disimpan, tapi katanya seisi rumah malah ditakutin sama anak itu. Fix lah emang marah itu mungkin setan yang ada dalam boneka itu kan. Ini macam mana dipukul ditendang sama si Kak Nana. Udah lah tuh akhirnya, oh ya sudahlah Kak Nana nggak mau ambil pusing lagi ya kan. Yang penting menurut dia tuh boneka udah dibuang lagi, dan mudah-mudahan hantu yang ada di boneka itu nggak ganggu lagi. Udahlah penghuni di rumah flat itu nyebelin, tambah lagi satu makin pusing lah mereka kan. Ya udahlah kita balikin aja, semoga nggak ngikut lagi tuh setannya. Nah dah tuh baliklah mereka kan. Balik dari situ Kak Nana ini ceritakanlah ke kawan-kawannya soal masalah boneka itu, soal apa yang dikatakan si Uncle kan. Semua pada merinding juga lah, ketakutan. Nah setelah berkumpul ini malah si Dwi baru cerita, sebenarnya waktu malam itu, waktu kau teriak diduduin setan itu, aku juga ditakutin. Ngapa Wi, kata Kak Nana kan. Iya waktu aku tidur aku dengar ada suara nafas dari atas kepala aku gitu kan. Di belakang dia itu loh lemari. Nah aku sempat kebangun tuh gara-gara ngerasa merinding parah lah di bagian punggung aku. Waktu itu posisi tidurnya Dwi ini ngadap ke Kak Nana Awalnya aku cuek aja, tapi lama-lama kok kuping aku nih basah. Terus udah basah dingin pula kayak ada yang jilat-jilat kuping aku kata dia. Aku nggak berani buka mata tuh, baru berani setelah aku teriak itulah bilang Allahu Akbar katanya. Makanya dia waktu dicerita dia gini-gini kan, ngusap-ngusap telinga kan Kak Dwi. Ini setannya agak sopan ya, udah kepala orang dikunyel-kunyel pakai bokongnya, telinga orang dijilat-jilatnya. Coy. Nah gara-gara sering digangguin inilah pasti Kak Nana sama kawan-kawannya pun yang nggak betah lah tinggal di rumah flat itu Pengen kali mereka pindah dari situ, tapi mau gimana? Cari rumah flat yang sesuai budget dan bersih juga nggak gampang di situ. Akhirnya mau nggak mau mereka ya harus jalanin lah sampai ini masa rumah flat ini habis kan. Sambil mereka juga tetap nyoba-nyoba cari rumah flat yang lain. Mereka semua coba bertahan lah walau rasanya muak kali. Memang hari-hari itu ditakutin sama hantu di sana. Tiap malam pasti ada aja gangguannya. Yang orang main keran air lah dibuka tutup tuh. Ada orang yang main pisau sama talenan, ada suara ketok-ketok pintu, boneka wayang yang ada tempat sembayang tuh gerak-gerak sendiri. Bahkan mereka semua dengar suara cekikikan atau suara tangis gak jelas sepanjang malam. Sampai akhirnya seminggu kemudian dapatlah tuh mereka rumah flat baru ya kan. Dan semua pada setuju nih buat pindah hari itu juga. Dan sebelum Kak Nana nih cabut dari rumah flatnya Kak Nana dan teman-temannya ini sempat kepo lah kan, pengen ngeliat kamar yang dikunci sama si pemilik rumah flat kamar 3 itu loh. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita tengok yuk. Kalaupun kita lihat kan kita udah gak tinggal di sini lagi gitu kan. Akhirnya mereka lihat lah itu rame-rame dari atas pintu tuh, jadi ada kayak kaca bening gitu. Tapi udah kotor, udah buram lah gitu. Udah mereka tengok, dan kalian tahu isinya apa? Sebenarnya isinya nggak ada apa-apa Cuma anehnya di temboknya tuh kayak kepasang kayak kertas-kertas kuning yang bertuliskan huruf Cina warna merah tuh, tahu kan kalian? Banyak tuh ditempel-tempel ya. Nggak tahu buat apa, mungkin buat jimat mungkin kalau menurut Kak Nana. Nah ada puas teka mereka nengok, wih ada apa ini, ternyata ruangan ini kenapa dikasih jimat-jimat kayak gini. Yang penting udah puas teka ya kan.
cabutlah mereka dari rumah flat itu. Nah waktu itu Wak, Kak Nana ini masih nggak habis pikir kenapa itu rumah bisa angker kali ya kan. Dulunya ada apa sih di situ, sampai akhirnya Kak Nana ini tanya-tanya lah sama mbak-mbak yang jarang pulang ke rumah itu. Masih ingat kalian kan yang selalu nginep rumah pacarnya tuh loh, yang pendiam itu yang dia tahu kalau rumah itu angker. Akhirnya dia tanyalah sama si mbak ini, dan mbak itu pun cerita kalau ternyata dulu pertama kali aku datang ke rumah itu, aku sering kali diganggu sama penghuni rumah itu. Biar kau tahu, kadang waktu aku lagi nonton film di ruang TV ya kan, dapur tuh depannya, nanti aku lihat tuh ada cewek di dapur lagi nyanyi-nyanyi tengah malam. Terus nanti dia sambil iris-iris sesuatu lah gitu yang buat suara talenan jadi kletak 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 kletak. Soalnya kan pintu dapur itu kaca Wak, jadi bisa kelihatan dari ruang TV kan kalau misalnya ada orang dalam dapur. Itu yang dia tengok, udah biasa udah aku tengok kayak gitu. Dan si mbak ini juga cerita pernah ya suatu hari ada yang ketok-ketok pintu depan berkali-kali. Ku buka pertama kali nggak ada orang, dibuka yang kedua kali nggak ada juga, waktu ketiga masih ngetok, waktu dibuka tetap juga nggak ada orang. Tapi waktu aku balik badan abis ngunci pintu, ternyata ada sosok perempuan yang udah ada di belakang aku. Dia melotot, matanya merah menyala, berambut panjang hampir menyentuh lantai. Dia melayang berdiri dengan lidah panjang bercabang 2 menjuntai keluar. Bajunya putih Wak, berdarah-darah, kuku tangannya hitam melambai-lambai, sambil bilang apa? Cari aku ya. Kata ya pakai bahasa Cina. Kata Google Translate. Nah, mbak itu nengok itu langsung pingsan deh. Makanya Wak, sejak kejadian itu dia jadi nggak mau lagi tidur di rumah itu, nggak mau balik lagi ke rumah itu. Nah terus Wak, ternyata dengar nih dari uncle yang kerja di bawah yang bersih-bersih itu loh, uncle itu dulu ternyata pernah terjadi kasus bunuh diri di rumah flat itu di tahun 90-an. Dan yang bunuh diri itu adalah adik dari si pemilik rumah yang memang lagi depresi. Dia loncat dari balkon terus jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Nah setelah mendengar cerita itu Kak Nana jadi nggak tahu pasti nih sosok yang menakutkan itu dari boneka atau dari si kamar itu. Yang jelas kejadiannya udah bikin trauma seisi rumah flat Wak. Dan alhamdulillahnya semenjak pindah dari situ nggak ada lagi lah kejadian-kejadian aneh yang menghampiri mereka semua. Terakhir Kak Nana bilang sebelum Kak Nana balik ke Indonesia, ada tuh orang Filipina yang nempatin rumah flat bekas mereka itu. Semoga aja lah dia bebek aja. Amin. Oke Wak, jadi itu tadi cerita atau pengalaman horor dari Kak Nana. Epic kan, seram kan Wak. Kalian pikir hantu Indonesia aja yang ekstrim? Tidak kawan, hantu Cina. Kurang ajar kalian sedikit dikunyal-kunyalnya kepala kalian pakai bokongan. Yang melayang tuh epic juga. Semua epic Wak menurut aku. Nah dia pertama apa, dia nempel di kaca kan waktu Kak Nana video call. Yang kedua dia peluk sambil melayang dari lantai 8. Kalian pikir dipeluk. Terus yang ketiga muka dikunyal-kunyal sama bokongnya. Terus Zeng Zauji apa tadi yang cari aku ya? Cari aku ya, lidahnya 2 Wak, 2 lidahnya. Satu lagi setan matanya yang kelopak sampai ke bawah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh Wak. Nah tapi pesannya Kak Nana Wak, pelajaran yang bisa dia ambil dari cerita ini adalah kalau kita mau cari tempat atau menempati suatu rumah atau hunian, ada baiknya kita cari tahu dulu asal usulnya. Jangan asal murah kita ambil ya kan. Dan jangan pernah coba-coba main jelangkung atau apapun itulah yang berhubungan dengan goib, walaupun di negara orang. Mungkin kon-kon ini mikir, udah sampai Cina setan jelangkung nggak bisa datang ini. Ternyata bisa. Kan kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi sama kita di rumah itu gitu loh. Dan yang pasti tetap meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan keselamatan gitu ya Wak. Aku setuju banget sih sama Kak Nana. Oke, jadi buat kalian yang mungkin juga janganlah nanti aku nakut-nakutin kalian, aku dosa. Yang penting hati-hati aja lah, jangan tengok sudut, jendela tutup, gak usah tengok atas lemari. Ya Allah, udah dia kesel. Gak ada apa-apa Wak, zikir, sholat ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Bah.